Kalau misalkan Pak Nugroho hubungannya malam hari, terus saking nikmatnya lelahnya habis, nah kan lelah kan, habis perang kan, ketiduran, bangun kesiangan, bangun jam 8. Nah, itu kalau mandi junubnya di siang hari itu nggak membuat batal. Karena kan hubungannya malam hari. Kalau mandinya siang hari itu nggak batal. Kecuali ini nih, sengaja keluar mandinya. Paham ya? Oke. Ini harus tahu yang kayak gini-gini. Karena ini pokok. Yang kedelapan, apalagi sob? Yang tahu. Kita kaji bareng-bareng di sini. Kalau nggak ada, kita lanjut. Puasa umum itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang kifarat. Puasa yang wajib itu jelas. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Nah, ini yang sebentar lagi akan kita jalankan. Puasa Ramadan ini merupakan puasa wajib. Mana hadisnya, mana Al-Qur'annya. Dalam Al-Qur'annya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 juz kedua. Disebutkan di situ bahwasannya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu firman Allah nih tuh. Jadi wahai orang-orang yang beriman, yang enggak beriman enggak hai gitu. Hanya buat orang yang beriman saja. Wajib kepada kalian untuk menjalankan puasa Ramadan. Sebagaimana Allah telah merintahkan kepada umat-umat kaum-kaum terdahulu untuk berpuasa, apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Kayak gitu. Itu ya. Terus yang berikutnya, apakah ada hadisnya? Ada hadisnya. Mana hadisnya? Rasulullah bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah itu ya, itu tentang wajibnya puasa Ramadan. Sekarang lanjut. Nah, ini Ramadan merupakan bulan ke-9 dari tahun Hijriah. Yang mana tahun Hijriah itu ada 12 bulan. Sama dengan bulan Masehi. Coba tahun dalam Islam itu ada 12 sama dengan Masehi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, Dzulhijjah. Nah, itu setiap bulan itu ada nama-namanya dan ada arti-artinya, termasuk Ramadan. Ini Ramadan dari bahasa Irmado atau Ar-Romdu. Nih, kita bahas ini dulu. Ini kita ngebahas, ini saya lihat udah lumayan dalam nih ya, apalagi hakikatnya. Kalau kata Pak Didit ya, mata dohir aja kelihatan, apalagi mata batin. Padahal kita ada di situ. Tuh ya. Itu. Kita nih di dunia nyata aja sering ketipu, apalagi dunia gaib. Kita aja dunia nyata ketipu mulu, ya. Kirain ini perawan, ternyata ketemuan janda itu. Itu ya. Oke. Irmado ya Romdu. Artinya apa? Artinya itu pertama, artinya adalah terik mentari. Benar-benar menyengat. Panasnya gitu. Yang kedua, Irmado Romdu artinya membakar. Nah, jadi Ramadan itu artinya membakar. Pembakaran. Gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Allah ciptakan bulan Ramadan itu sebagai pembakaran. Dalam arti membakar semangat. Membakar dosa-dosa kita. Jadi Allah menghapuskan dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Itu dahsyat Ramadan. Yang ketiga, maksudnya membakar energi negatif dalam diri kita sehingga tercipta energi positif. Makanya jangan sia-siakan di bulan puasa untuk amalia ibadah. Itulah kenapa guru besar kita pun semangat untuk menyambut kegiatan di bulan Ramadan. Totalitas, karena istimewanya bulan Ramadan. Dari mulai takjil sampai sedekah Lailatul Qadar. Saking dahsyatnya, dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan, setahun sekali. Ya.
Nanti semoga dimudahkan pas atau kalau kita bisa ke sana ya. Insya Allah. Nah, dari sekarang tuh udah siap diplanningkan aja, diniatin dulu aja. Niatin kita bareng-bareng, semoga nanti pas Lailatul Qadar kita bisa ke sana ke pusat ya. Insya Allah, niatin dari sekarang. Artinya membakar semangat. Artinya di bulan puasa kita usahakan jangan malas, ayo semangat, dibakar tuh. Semangat kita sedekah, semangat kita puasa, semangat kita zikirnya, semangat sholawatnya. Kalau bisa selama bulan puasa suci Ramadan kita tadarus, kita kurangi kegiatan kecuali yang pokok-pokok saja, dan hiburannya jangan lupa yaitu Deddy Juan. Oh, Subuh, pas sahur. Para pencari Tuhan, jilid 16. Itu doang yang paling bagus film bagi saya. Gitu. Ya, itu jilid 16 ya. Itu spesial Ramadan itu pas sahur. Oke, lanjut. Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu ada wajib, ada rukun puasa, ada syarat sah puasa, dan ada yang membatalkan puasa dan yang lainnya. Kita mulai dari awal dulu nih, biar tahu syarat wajibnya puasa. Siapa saja yang wajib puasa? Yang pertama wajibnya puasa adalah orang yang jelas Islam. Kita Islam nggak? Islam ya, insya Allah. Walaupun Islamnya kita kadang hidup, kadang mati gitu ya. Dalam mati kadang rajin, kadang males. Kayak gitu. B, itu wajibnya puasa bagi orang yang akil atau berakal. Kita berakal kan ya, sehat ya. Artinya nggak stres, nggak gila gitu. Yang ketiga, wajibnya puasa bagi orang yang udah balik. Artinya kita sudah usia matang bagi seorang laki-laki. Laki-laki itu kalau balik, itu usia sekitar 16 tahun. Kalau perempuan lebih cepat, dia 12 tahun. Tapi sekarang kalau zaman handphone, SD aja udah balik sekarang cewek. Heran ya. Gitu. Gara-gara handphone tuh. Zaman kita lebih seru ya. Zaman kita belum ada handphone. Jadi semuanya alami permainannya. Main gatrik, main gobal gitu ya. Zaman sekarang pokoknya mah tidak indah karena semuanya di smartphone gitu. Dulu mah kan nggak ada. Makanya dulu mah walaupun misalkan SMP juga nggak ada yang tuh pacaran. Lihat saya biasa aja zaman dulu. Sekarang SD ada udah. Karena tadi lewat handphone. Jadi baliknya kepaksa sekarang kan. Nah, yang berikutnya rukun puasa. Rukun puasa nih biar tahu nih ya. Yang pertama adalah niat. Ini kalau puasa Ramadan itu beda dengan puasa sunnah. Ya teman-teman, kayak gitu lagi ya. Itu beda dengan niat puasa sunnah atau dengan puasa tingkatan. Ini kalau Kang Arul puasa Ramadan, niatnya pagi-pagi itu nggak sah, batal puasanya. Tapi kalau puasa sunnah, Kang Akram misalkan Senin Kemis, puasa misalkan Ayamul Bid, puasa Syawal, puasa misalkan Asyura, puasa Tasu'a, puasa Tarawiyah, puasa Arafah, puasa yang sunnah-sunnah, puasa Daud dan yang lain, itu walaupun pagi-pagi niatnya, selama belum sarapan, selama belum makan atau minum, itu sah niatnya. Kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, itu wajib harus malam hari. Tidak boleh tuh pagi hari. Makanya kita dianjurkan niatnya harus setelah taraweh. Kan kita kan habis taraweh kan langsung. Nawaitu saumagodin an adai fardi sahih Ramadana hadihi sanati fardo lillahi ta'ala. Kayak gitu. Itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Maliki itu boleh satu kali niat buat 1 bulan. Jadi ketika lupa itu kita tetap sah. Cuman niatnya intikal. Begini niatnya nih. Nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani taklidan lil imami maliki fardolillahi ta'ala. Kayak gitu niatnya. Nawaitu sauma jami'i syahri ramadhana taklidan li imamil maliki fardolillahi ta'ala. Itu satu niat buat 1 bulan.
Kayak gitu. Kalau mau ibaratnya taklidnya ke Imam Maliki untuk menjaga takut lupa. Karena kita sering lupa masalahnya. Ke bini pun suka lupa. Apalagi ke niat. Gitu. Satu hal yang gak pernah kita lupa, yaitu cuan. Heran. Kita lapan Allah lupa mulu. Tapi kalau cuan ingat aja. Nggak apa-apa ya. Itulah makom kita di situ. Sama. Saya pun kayak gitu. Makanya selama masih bisa belum lapan Allah 24 jam nyala terus, jangan pernah kita ngaku wali. Selama masih doyan duit, selama masih suka cewek, masih subuh kesiangan, masih kita dikirnya masih rogo sukma, itu belum jadi level wali. Kayak gitu. Berat ya. Karena wali itu tidak pernah tidur, tidak pernah tergoda dengan dunia. Fokus hanya untuk Allah. Kayak gitu. Kalau kita mah wali-walian gitu ya, wali palsu. Oke, lanjut nih, niat. Jadi niat puasa Ramadan. Yang kedua, meninggalkan semua yang dilarang saat puasa. Atau harus menahan dari sesuatu yang dilarang saat puasa Ramadan. Terutama di saat kita mau makan. Kecuali lupa. Misalkan nih, Pak Nugroho pagi-pagi jam 9, lupa kalau lagi puasa Ramadan, ngerokok atau sarapan. Sepiring. Udah gitu kata Kang Arul, ih lagi puasa loh, oh puasa ya? Tanggung. Minum dulu. Batal udah. Tuh, kayak kemarin tuh yang holwat bilik, ada dari Karawaci itu. Dia lagi holwat bilik, lupa kan, puasa kan paginya, harusnya puasa. Ini lupa, udah makan. Udah berapa ini gitu ya, suap. Bukan lagi hot bilik, kok iya saya lupa. Kamu sih ngebilanginnya bukannya nanti udah sepiring, udah kenyang, baru juga 2 suap dibilang. Sayang, nanti aja ngebilanginnya. Oke, itu ya. Meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh saat kita puasa. Baik, yang berikutnya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ini yang paling banyak yang ini nih. Biar tahu nih ya. Ini walaupun ngebahasnya ke puasa Ramadan, tapi ini mencakup ke semua puasa ya, termasuk puasa tingkatan. Jadi teman-teman di saat puasa tingkatan tahu nih, ada rambu-rambu yang tidak boleh dihajar. Pertama, yang membatalkan puasa yaitu adalah disengaja makan atau minum. Sengaja, nggak lupa. Yang kedua, bersenggama atau hubungan intim dengan pasangan. Ini ditahan nih ya. Walaupun ini isi halal nih. Selama bulan puasa Ramadan, dari mulai subuh atau dari mulai imsak sampai maghrib tahan dulu tuh. Bila perlu kalau itu nakal mulu si Imron digembok. Nakal aja lu. Nggak mau diem. Kayak gitu. Ini masalahnya ini kalau berani bersenggama di siang hari ketika bulan puasa Ramadan, hukumannya berat. Nih, hukumannya nih. Kalau misalkan Ustadz melanggar aturan ini, karena nggak kuat lihat bini abohai gitu kan. Ini yang pertama, urusannya harus kiparat puasa 2 bulan. Ini 2 bulan berturut-turut. 2 bulan lah. 2 bulan 1 hari. Kalau misalkan Kang Arul 2 kali hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, berarti 4 bulan. Kalau 3 hari, berarti 6 bulan. Kalau misalkan 4 hari, 8 bulan. Makanya kalau ada jamaah celitan puasa terus, itu harus curiga. Ini masa lu puasa mulu setahun. Misalkan Pak itu kan puasa mulu, saya curiga. Ngakunya puasa singkatan.
Saya puasa tingkatan, ternyata lagi kipratan. Ya, nanti dicek nih mana yang sering puasa lama. Ini udah lewat, masalahnya udah lewat 3 bulan masih puasa. Jangan-jangan dia hubungan intim. Itu ya. Itu 2 bulan itu berturut-turut ya. Misalkan nih Kang Jalal baru juga 40 hari. Terus malam ke-41-nya misalkan batal, hari ke-41 nggak puasa. Nah itu bukan diterusin lagi, ngulang dari awal lagi, dari nol lagi. Atau misalkan nih Pandirwan, Pandirwan misalkan kan ini 2 bulan, taruhlah 2 bulan itu 60 hari lah ya. Udah misalkan hari ke-59. Pas sehari lagi ke-60 nggak puasa, itu kena lagi. Repot ya. Makanya lebih baik menahan sehari atau menahan daripada harus puasa 2 bulan. Kayak gitu, itu ya bahayanya. Dan itu bukan hanya 2 bulan, juga harus sedekah kepada 60 miskin, kasih makan. Repot juga. Padahal cuma sekali loh. Paling berapa menit sih? Nggak ada kan sejam? Nggak ada. Kita mau ngomong doang. Kayak gitu. Ya. Nikmat hanya sekian menit. Hukumannya sekian bulan. Segitu ke istri yang halal. Apalagi ke istri tetangga. Aduh, repot lagi tuh urusannya. Apalagi ke pasien yang janda. Kacau. Tapi ada cara. Ada caranya, kalau misalkan emang teman-teman gak kuat amat, kebelet amat hubungan intim, biar nggak kena hukuman nih, biar nggak kena penalti, biar nggak kena penalti, caranya makan dulu atau ngopi. Nah, udah makan kan udah batal tuh puasanya, baru hubungan. Nah, itu mah hanya wajib dikodos saja. Tidak usah harus puasa 2 bulan. Tapi ini jangan diterapin ya. Jangan. Wah, kata Kang Apu juga boleh. Jangan, ini mah ilmu. Ya. Ilmu itu nggak sama harus diamalkan. Jangan ya. Walaupun itu ada ilmunya, jangan dipakai ini mah ya. Repot nanti urusannya. Kita masih tidak mengambilnya yang ringan-ringan aja. Kalau yang berat-berat. Ya. Itu caranya ya. Makanya kalau mau malam-malam aja. Kan gimana kalau misalkan hanya mencium saja? Kalau mencium enggak? Misalkan hanya mencium tanpa ada hasad untuk hubungan itu enggak. Yang ketiga, yang membatalkan puasa sengaja muntah. Makanya nanti selama bulan puasa suci Ramadan, jangan menangani pasien di pagi hari atau di siang hari, malam aja. Takutnya muntah kan. Itu walaupun nggak muntah, tapi disengajain untuk muntah, itu batal puasanya. Karena disengaja muntah itu batal puasa. Oke. Yang keempat, yang membuat batal puasa, yaitu adalah di saat kita puasa Ramadan atau kita puasa wajib, kita sengaja menelan ludah yang ludah kita udah keluar gigi, itu batal. Tapi kalau misalkan ludahnya masih di dalam ini, enggak. Misalkan nih, Pak Nugroho dari pagi sampai duhur gitu ya. Udah dalam. Udah penuh ditelan. Selama dia belum keluar lewat gigi ini, itu nggak batal. Tapi kalau udah lewat gigi itu batal. Di dalam gitu ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, apalagi yang membuat batal, tadi nelan ludah ya, yang udah keluar bibir. Apalagi yang batalkan puasa? Memasukkan sesuatu ke lubang-lubang. Baik. Memasukkan sesuatu ke lubang-lubang. Memasukkan ke lubang-lubang yang ada dalam rongga tubuh kita itu batal kecuali suntik. Kalau disuntik itu enggak batal. Ini kayak kemarin kan waktu kita COVID-19 2 tahun kan itu kita disuruh vaksin. Nah, kalau disuntik itu nggak batal. Kenapa? Karena kalau disuntik itu yang disuntiknya bukan yang berlubang, tapi di sini kan, itu nggak batal. Kecuali misalkan Pak Nugroho disuntik ininya, disuntik hidungnya.
atau disuntik misalkan telinganya nih. Nah, tapi kalau di sini enggak, itu enggak batal karena ini bukan bagian yang berlubang. Tetes mata kan? Tetes mata, tetes mata. Mata, tetes mata itu. Oh, Itu apa? kalau itu enggak. Karena kan dia hanya di luarnya, enggak masuk ke dalam. Kecuali Nugroho gini aja nih, sampai pagi masuk ke dalam. Kan langsung begini lagi kan, enggak lama. Termasuk, Biasanya kan kerasa di sini tuh. oh gitu. Bahkan kalau tetes di sini Oh, kerasa tuh. tapi kalau misalkan kita nggak bisa menjaganya, mendingan jangan dulu. Takutnya tembus ke dalam, karena kan di bagian lubang juga. Mm-mm. Atau ngorek-ngorek telinga gitu ya. Ini kalau hanya luarnya nggak masalah, takutnya 14 ke sini tembus ke sini. Misalkan kok enak amat terasa, saking enak tembus ke sini, itu batal ya. Misalkan Kang Arul saking enak-enaknya kan, kalau itu enak tuh, digini-gini, nggak terasa ke sini parat ke sini tembus, nah itu batal. Terus ini apa namanya tuh kan disunahkan ya kalau wudhu tuh digituin. Tapi kalau lagi puasa jangan. Itu pas lagi berpuasa. Nah gitu. Oke, yang keenam. Apalagi yang membatalkan puasa? Ada yang tahu? Mangga. Kita bareng-bareng di sini. Karena ini yang paling banyak tuh di pas batal puasa. Hilang akal. Oke, hilang akal. Hilang akal atau stres. Misalkan nih, Ustadz, kumat penyakitnya. Dari pagi sampai dosis sehat. Ini jam 2 cimbung nih, kumat. Nah itu batal. Gitu ya. Nah, itu kalau hilang akal. Atau misalkan Kang Arul gitu ya. Sejam lagi ke buka, tiba-tiba berubah jadi mediator. Itu minta kopi aing, aing minta kopi. Masa mereka suka dengan yang dohir-dohir ya. Nah, yang ketujuh, keluar mani disengaja. Sok ya yang tahu nggak apa bilang aja. Kita di sini dikaji lagi. Keluar mani disengaja. Kita menghayal atau kita misalkan senam 5 jari, ya. Di saat teman-teman senam 5 jari atau ngocok gitu ya. Pada mau ngocok pistol ya, ini ngocok si beruang. Nah, terus keluar sperma, keluar mani disengaja di siang hari, sama batal puasanya. Tapi kalau gini nih, kalau misalkan Pak Nugroho hubungannya malam hari, terus saking nikmatnya, lelahnya, abis berjuang dengan, kan lelah kan, abis perang kan, ketiduran, bangun kesiangan, bangun jam 8. Nah, itu kalau mandi junubnya di siang hari itu nggak membuat batal. Karena kan hubungannya malam hari. Kalau mandinya siang hari itu nggak batal. Kecuali ini nih, sengaja keluar maninya. Paham ya? Oke. Yang ke-8, apalagi sob? Yang tahu. Kita kaji bareng-bareng di sini. Menstruasi, haid atau nifas. Ya. Nifas atau wiladah. Pokoknya mah yang inilah dengan itu ya. Atau wiladah. Menstruasi, nifas, wiladah. Ini kalau wanita tiba-tiba di bulan puasa mens, nifas, atau wiladah, itu batal puasanya. Tahu? Kalau mens udah paham ya. Menstruasi itu darah yang keluarnya itu tanpa sebab. Artinya itu sebagai ciri seorang wanita. Menstruasi itu kan minimal, seminimalnya had akolnya itu adalah lahdotan, seketika. Bisa sehari, bisa sejam, standarnya atau aglabiahnya itu seminggu. Had aksarnya paling banyaknya itu 2 minggu atau 14 hari. Nah, lebih dari situ itu namanya darah istihadoh, darah penyakit. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Nah, itu menstruasi. Nah, kalau nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau wiladah, darah yang keluar saat melahirkan. Itu bedanya.
Kalau nifas, darah yang keluar setelah bayi keluar, melahirkan. Kalau wiladah, darah yang keluar pas bayi keluar. Tuh ya. Oh iya, murtad, keluar dari Islam. Nah, ini murtad nih. Itu batal puasanya. Nauzubillah nih ya. Ini salah satu penyakit terbesar dalam seorang Islam, seorang Muslim adalah murtad. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang paling rugi itu, murtadun. Orang yang keluar dari Islam.